Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa bersama dengan saya Pendeta Wanti yang melayani di Jemaat GKI Mantaran 1 Gereja Pendohop Resort GKI Pulang Pisau. Dalam program Renungan Harian Resort Pulang Pisau hari ini, kita akan bersama-sama diperdengarkan dengan kebenaran firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari saya ajak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan saudara-saudari kami pendengar setia Renungan Harian Resort Pulang Pisau saat ini. Kami akan menyediakan hati kami, waktu kami untuk merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita saat ini dari Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 19 dengan perikop Yakub berbaik kembali dengan Esau. Saudara-saudari, ada peribahasa seringkali kita dengar bahwa pembalasan itu lebih kejam daripada perbuatan. Nah, ini tertuju kepada orang yang sedang dalam kepahitan, dalam konflik, dalam masalah, bahkan dirasuki rasa dendam bertahun-tahun, punya masalah, punya pergumulan, bahkan membenci dan dibenci oleh keadaan. Nah, tentu si pendendam akan berusaha mencari cara untuk membalas rasa sakit hati, kekecewaan, dan kebencian yang tercipta. Sebenarnya kerasnya hati seseorang tentu kita percaya bisa dilembutkan. Ibarat bara dendam bisa diredam, asalkan kita berupaya dan mau rela terbuka terhadap kasih dan pengampunan itu sendiri. Saudara-saudari, cerita Yakub dan Esau, kita tahu bahwa Yakub sadar dengan siapa ia akan berhadapan. Esau adalah saudaranya, kakaknya yang pernah ditipunya. Yakub menduga Esau akan mengamuk jika ia berjumpa dengannya. Perbuatan curangnya ketika ia mencuri hak sulung dan berkat Esau masih menghantuinya. Rasa sesal itu meneror hidup dan hatinya. Apalagi saat dilihatnya Esau datang dengan iringan 400 tentara dikatakan. Nah, Alkitab menuturkan bahwa Yakub bersujud 7 kali saat menghampiri kakaknya di ayat yang ketiga. Bahkan Yakub merendahkan diri dan Esau pun dalam reaksinya luluh. Ia berlari, menghampiri, memeluk, bahkan menangis bersamanya dalam ayat yang keempat. Sungguh saudara-saudari, kita melihat bagaimana Allah berkenan mengubah hati manusia yang nampaknya tidak mungkin bisa terjadi, namun mungkin dalam kasih Tuhan. Dendam, permusuhan pun berubah ketika kasih itu dan pengampunan itu bertahta dalam kehidupan manusia. Kasih Allah mampu membuat keduanya melupakan getirnya, gentarnya, sulitnya masa lalu itu. Dalam berelasi, kita tentu pernah bertengkar dalam hubungan, kehidupan pribadi, bersama dengan keluarga, pasangan hidup, dengan saudara, dengan rekan sekerja. Dalam konflik itu, bisa saja ada yang tersinggung atau sakit hati, dan mungkin bisa menahun-nahun akar kepahitan itu kita simpan dalam kehidupan kita. Dan itu akhirnya menjadi perasaan dendam. Dalam situasi seperti ini, mungkin ada rasa takut, rasa malu, gengsi jika kita harus memperbaiki itu semua. Namun dari firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana Yakub mau mengakui kesalahannya. Dia rela serta merendahkan dirinya. Dan pada akhirnya pun Esau luluh. Ia mengampuni dan mau menerima adiknya kembali. Saudara-saudari, melewati firman Tuhan,
Mari kita tidak menyimpan akar kepahitan itu, karena itu tidak baik dalam kehidupan kita. Itu akan merugikan kehidupan kita. Namun biarlah kita memulai awal pemulihan dengan relasi, yaitu ada niat dan keberanian untuk menghadapi masalah. Bahkan berani untuk mau meminta maaf, mengambil resiko demi memulai perubahan. Karena saudara-saudari, kita harus melawan rasa takut dan prasangka. Kita harus berani melawan ego dan keegoisan kita. Siapapun kita yang salah atau disalahkan, mari sebagai orang percaya, agar kita boleh meniru kisah dua persaudaraan ini. Jika saat ini, bahkan di masa lalu sampai hari ini kita belum mengasihi, belum mengampuni, belum memaafkan dan dimaafkan, mari kita berupaya untuk terus membuka hati kita, berupaya untuk menjumpai orang-orang yang dibenci atau membenci kita, agar permusuhan itu tidak selamanya harus terpelihara dalam kehidupan kita. Biarlah kita mampu untuk menunaikan setiap tugas tanggung jawab kita dengan taat dan setia, dalam kita boleh membuktikan kasih dan pengampunan kita kepada orang-orang dimanapun kita boleh bertemu, berelasi, bahkan menjalani kehidupan selama ini. Jangan simpan dendam. Mari sebagai anak-anak Tuhan kembali kepada kasih Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat diperbaiki. Tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Semuanya mungkin dalam pertolongan Tuhan. Tuhan menolong, memampukan kita untuk berani mengakui kesalahan. Hidup berdamai itu indah dengan orang lain. Maka Tuhan menolong dan memberkati kita, sehingga ada damai di hati kita untuk menjalani kehidupan ini. Selamat berdamai, selamat memaafkan, saling memaafkan. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berani mengakui kesalahan, hidup berdamai dengan orang lain. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni kesalahan kami. Dan kami pun diajarkan untuk mengampuni dan mengasihi dalam keluarga, dalam persaudaraan kami, bahkan dengan orang-orang dimanapun kami jumpai. Hari ini kami berdoa Tuhan, bagi jemaat GKI RE 8 Gereja Palimirmo. Tuhan memberkati seluruh jemaat kami. Tuhan memberkati keberadaan kehidupan mereka, anugerahkan kesehatan, kekuatan, usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan pelayanan, persekutuan, kehidupan berjemaat selalu dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta, pikaris, penetua dan diakon, seluruh majelis jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh memiliki kesatuan hati, mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan satu tujuan dan visi untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang menjadi rancangan, rencana, cita-cita dan harapan seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan bagi persekutuan jemaat-Mu dalam gereja, Tuhan menolong, memberkati, memampukan, dan mereka mampu mewujud nyatakannya dalam pertolongan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, saudara-saudari kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami memperoleh damai sejahtera, dan kami melepaskan pengampunan, dan kami boleh menanamkan nilai kasih dan pengampunan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.